Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Distira, NIM B300210054 dari program studi Ilmu Ekonomi Studi Bangunan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek warga negara yang berjudul PKH dan bantuan sembako tak tepat sasaran. Identifikasi masalah. 1. Mengapa banyak data yang tidak valid sehingga ada penerima PKH maupun bansos tidak layak dapat? 2. Mengapa ada keluarga miskin yang tidak tercakup ke dalam dua program tersebut? 3. Mengapa adanya kepentingan desa dalam penyelesaian penerimaan PKH dan bansos? Relevansi topik dengan bidang studi. Salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini adalah masih banyaknya angka kemiskinan di Indonesia. Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang sosial bagi keluarga rumah tangga sangat miskin atau RTSM, pemerintah mengeluarkan program Keluarga Harapan atau PKH yang dimaksudkan kepada upaya pembangunan sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Keberhasilan dalam penyaluran PKH dan bansos akan berdampak pada peningkatnya kesejahteraan sosial, di mana kesenjangan dan kemiskinan akan menurun. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Pancasila, sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dapat dimaknai bahwa seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali berhak mendapat keadilan di berbagai bidang kehidupannya, terutama dalam bidang sosial. Pasal 33 dan 34. Pasal 33 menggambarkan pengelolaan perekonomian sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan sila 34 mengatakan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Demikian juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara ini didirikan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembahasan. Lembaga riset SMRU menyebutkan sumber data dalam program Keluarga Harapan dan sembako masih bermasalah, lantaran belum termutakhirkan. Hal ini membuat penyaluran bantuan sosial belum tepat sasaran. Banyak data yang tidak valid, sehingga ada penerima manfaat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan PKH maupun sembako. Sebaliknya, ada keluarga miskin yang tidak tercakup ke dalam dua program tersebut. Persoalan data ini salah satunya disebabkan belum rutinnya pemutakhiran data di lapangan. Dari hasil studi SMRU, ada pemutakhiran data yang belum terakomodasi dengan baik. Selain itu, tahapan verifikasi data keluarga penerima manfaat untuk program PKH dan sembako perluasan masih buruk. Hal ini karena tahap verifikasi data berubah di bagian akhir selama masa pandemi corona. Seharusnya, tahap verifikasi data dilakukan sebelum penetapan KPM. Ada kecenderungan verifikasi data hanya dilakukan sebagai formalitas. Verifikasi hanya dilakukan untuk melihat kesesuaian dokumen dengan data yang tertera dalam daftar KPM. Bahkan ada kecenderungan verifikasi data hanya untuk pengumpulan berkas dalam program PKH. BLT dana desa. Sementara itu, SMRU menilai penyaluran bantuan langsung tunai dari dana desa sangat cukup baik. Ini karena pihak desa cukup berhati-hati memastikan ketepatan sasaran dalam penyaluran BLT dana desa. Perhatian desa dalam menyaluran BLT desa tidak semata-mata karena patuh terhadap regulasi. Mereka juga punya kepentingan untuk menjaga kepercayaan publik. Bahkan desa ingin menghindari kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Pihak desa juga membuka partisipasi masyarakat dalam penyelesaian calon penerima BLT dana desa.
Selain banyak desa menyiapkan kelembagaan secara baik, apalagi ada relawan desa lawan COVID-19 yang membantu penyaluran BRT dana desa pada saat ini. Penyaluran BRT dana desa ini cukup baik pun dinilai karena mereka sudah belajar penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan. Hal tersebut dimulai semenjak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa. Cara penyelesaian masalah, maka daripada itu untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah dapat memperkuat komitmen pemutahiran data terpadu kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan penyediaan payung hukum, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai untuk melakukan pemutakhiran data. Kementerian Sosial juga perlu membangun sistem yang responsif terhadap pemutakhiran di TKS yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar terlaksananya penyaluran PKH dan bansos yang tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.